Jadi pengumuman hasil seleksi akademik tahap 1 dan juga pengumuman pelaksanaan seleksi akademik tahap 2 itu nanti akan dilaksanakan di bulan Mei bulan depan. Dengan adanya beberapa penyesuaian jadwal pelaksanaan tahapan PPG tahun 2022, tentu saja Bapak Ibu menantikan jadwal berikutnya, baik untuk jadwal pengumuman seleksi akademik tahap 1 PPG dalam jabatan maupun pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 2 dan juga pelaksanaan seleksi akademik tahap 2 serta kapan pelaksanaan perkuliahan PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan tahun 2022 ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu simak dengan baik. Apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan berdiskusi bersama-sama di kolom komentar berkaitan dengan pelaksanaan PPG tahun 2022 ini. Namun kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan subscribe channel Mas Guru agar Bapak Ibu memperoleh informasi yang up to date berkaitan dengan PPG, sertifikasi, P3K, CPNS, dan informasi pendidikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 yang telah mengalami beberapa kali penyesuaian jadwal pelaksanaan ya Bapak Ibu. Semoga informasi ini nanti menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini dan kami akan mencoba menguraikan dan memprediksikannya Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai dari seleksi administrasi tahap 1 yang dilaksanakan di bulan Februari, kemudian pengumumannya itu ada di bulan Maret ya Bapak Ibu, sehingga dengan adanya penyesuaian jadwal dari seleksi administrasi tahap 1 ini tentu saja sudah mengubah lini masa yang di awal itu direncanakan oleh PPG Kemdikbud, bahwa sebelumnya PPG Angkatan 1 dan Angkatan 2 untuk maupun kategori 2 yang TMT 2016 sampai 2019 itu dijadwalkan dimulai di bulan Maret Bapak Ibu untuk pelaksanaan perkuliahan PPG-nya itu. Namun karena adanya beberapa penyesuaian untuk seleksi administrasi tahap 1 itu baru diumumkan di bulan Maret. Nah, kemudian juga adanya susulan ya Bapak Ibu tentang pendaftaran untuk pemutakhiran data bagi calon peserta PPG tahap 2 itu dilaksanakan di bulan Maret, kemudian juga sudah dilaksanakan untuk seleksi administrasi PPG tahap 2 itu di bulan April. Ini juga dilanjutkan dengan seleksi akademik PPG tahap 1 yang sudah diumumkan di bulan Maret, itu dilaksanakan seleksi akademik tahap 1-nya itu juga di bulan April. Dan ini untuk tahap 1 itu sudah selesai dilaksanakan Bapak Ibu. Kita tentu saja tinggal menunggu pengumumannya ya, menunggu pengumuman hasil seleksi akademik sebelum nanti untuk penetapan peserta calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan seleksi administrasi tahap 2 yang saat ini juga tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi administrasinya, nantinya di tahapan berikutnya usai seleksi administrasi tahap 2 ini juga akan dilanjutkan dengan seleksi akademik atau prioritas ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu tahap 2. Sehingga bisa kami sampaikan di awal bahwa pengumuman hasil seleksi akademik atau prioritas tahap 1 itu nanti akan dilaksanakan di bulan Mei, dan juga pelaksanaan seleksi akademik atau prioritas usai seleksi administrasi Bapak Ibu ini juga akan dilaksanakan di bulan Mei. Jadi pengumuman hasil seleksi akademik tahap 1 dan juga pengumuman pelaksanaan seleksi akademik tahap 2 itu nanti akan dilaksanakan di bulan Mei bulan depan. Sehingga diartikan bahwa untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 1 yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Maret, serta PPG kategori 2 yang direncanakan juga dimulai di bulan April itu tidak dilaksanakan Bapak Ibu, karena ini sudah di penghujung bulan April ya. Nah, kita akan membuat prediksi kapan pelaksanaan PPG ya, pelaksanaan PPG atau perkuliahan PPG dalam jabatan, terutama adalah PPG dalam jabatan, karena saat ini yang Bapak Ibu di tahap 1 maupun di tahap 2 yang sudah berproses ya, baik seleksi administrasi maupun seleksi akademik, kita akan mencoba memprediksikan kapan pelaksanaan untuk perkuliahan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, asumsinya begini Bapak Ibu, jika pengumuman ya, terutama adalah bagi Bapak Ibu di tahap 1, hasil seleksi akademik itu diumumkan di bulan Mei, kemudian jika dilanjutkan atau ditindaklanjuti dengan penetapan
calon peserta mahasiswa PPG dalam jabatan, artinya bisa dikatakan atau bisa diprediksikan bisa jadi untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 1 untuk TMT di bawah 2015 ya, itu dengan kuota 20.000 peserta itu bisa dilaksanakan di bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Ini adalah prediksi yang pertama. Jadi ketika seleksi akademik itu sudah diumumkan hasilnya, kemudian dilanjutkan dengan penetapan, artinya itu bisa dimungkinkan untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan TMT 2015 sampai dengan 2015 itu dilaksanakan di bulan Mei sampai dengan Agustus. Ini adalah lini masa untuk yang seharusnya di angkatan sebelumnya ya, maksud kami di jadwal lini masa sebelumnya itu untuk pelaksanaan angkatan 2. Namun karena adanya pergeseran ini, penyesuaian jadwal ini, nah di lini masa PPG dalam jabatan angkatan 2 itu akan digunakan untuk waktunya ya, lini masanya untuk PPG dalam jabatan angkatan 1 yang lama pendidikannya itu kurang lebih 3 bulan. Dan bisa jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang TMT-nya itu 2016 sampai Januari 2019 bisa juga dimungkinkan untuk dilaksanakan juga di bulan Mei sampai dengan pertengahan Oktober seperti itu ya. Karena untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan TMT 2016 sampai 1 Januari 2019 itu lama pendidikannya atau PPG-nya itu 1 semester atau 6 bulan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah untuk jadwal pelaksanaan PPG prajabatan model baru yang nanti akan diisi oleh ASN baru ya, dari 2020 sampai 2022 dengan kuota 40 ribuan peserta, itu belum bisa kami prediksikan mengalami perubahan karena untuk proses tahapan di awal untuk pendataan dan pemutakhiran data PPG prajabatan model baru itu sampai saat ini belum dilaksanakan Bapak Ibu, sehingga bisa dimungkinkan untuk lini masanya itu sesuai dengan lini masa di awal ya, yaitu dimulai nanti bulan Agustus, sehingga nanti bisa jadi di bulan Mei itu juga akan dimulai untuk pemutakhiran data calon peserta untuk seleksi tahap seleksi PPG prajabatan model baru seperti itu. Nah, selanjutnya untuk angkatan 2 TMT di bawah 2015 ya, yang 20.000 peserta. Jadi untuk PPG dalam jabatan TMT di bawah 2015 itu kuotanya kan 40.000 yang terbagi menjadi 2 angkatan, yang lama pendidikannya itu 3 bulan kurang lebih. Itu di angkatan 2 itu kemungkinan juga akan dilaksanakan berdasarkan pergeseran timeline sebelumnya, yaitu dilaksanakan di pertengahan September sampai dengan Desember. Jadi diharapkan untuk pelaksanaan PPG tahun 2022 itu di akhir semester atau di akhir tahun di bulan Desember itu sudah melaksanakan untuk TMT 2015 sampai dengan 2015 itu sudah dilaksanakan selesai untuk kuota 40.000 peserta seperti itu. Demikian juga untuk PPG yang lama pendidikannya 1 semester untuk TMT 2016 sampai 2019. Nah, mengapa ini dimungkinkan tidak terjadi pergeseran untuk mundur ya? Karena begini Bapak Ibu, penempatan lini masa ini berkaitan dengan tenaga pengajar atau pembimbing atau dosen ya Bapak Ibu, tentang pembagian kebutuhan dosen agar tidak menjadi bertabrakan sehingga terjadi kekurangan untuk tenaga pengajarnya dalam pelaksanaan PPG-nya itu. Namun juga ini adalah sekali lagi baru prediksi kami di awal, karena begini Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya yang sudah dijadwalkan oleh Kemdikbud sendiri dalam pelaksanaannya ketika ada perubahan tentu saja mengalami perubahan, apalagi jika baru berangkat dari prediksi kami seperti itu Bapak Ibu. Tentu saja ini nanti akan bisa jadi sesuai dengan prediksi kami dan bisa jadi juga mengalami pergeseran seperti itu Bapak Ibu. Sehingga besar harapan kami dengan adanya prediksi ini, Bapak Ibu itu usai lebaran ya, usai lebaran di bulan Mei itu Bapak Ibu akan bersiap-siap untuk pengumuman pelaksanaan dan juga penetapan pelaksanaan PPG tahun 2022 ini, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari awal ya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini berada di seleksi administrasi tahap 2, Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang untuk tahapan berikutnya, yaitu seleksi akademik atau pretest yang nanti dilaksanakan di bulan Mei. Juga Bapak Ibu yang dari tahap 1 itu di bulan Mei itu adalah pengumuman hasil seleksi akademiknya, apakah nanti akan dilanjutkan dengan penetapan, sehingga Bapak Ibu bisa dikonfirmasi kesediaannya ya sebelum mengikuti PPG dalam jabatan. Sehingga untuk Bapak Ibu di bulan Mei nanti senantiasa untuk mengecek akun PPG SIM PKB-nya masing-masing,
dan juga mengakses situs resmi ppg.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi yang update berkaitan dengan pelaksanaan PPG tahun 2022, baik PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan di tahun 2022 ini. Semoga informasi ini membantu dan sedikit memberikan gambaran tentang pelaksanaan PPG tahun 2022 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.